Jadi mama harus kerja, cari untuk, apalagi kan saya mau masuk sekolah nih. Sementara kami keluar dari rumah itu tinggalkan bapak, kita cuma bawa baju beberapa lembar sama sepeda. Kalau umur 6 tahun itu apa ya? Aku ya belum tahu apa-apa sih, soalnya kan aku cuma ngomong ke mama kayak gini. Ma, kita tinggalin bapak, soalnya aku nggak tahan dipukul terus tiap hari kayak gitu. Pernah sih bapak pernah sempat ngambil kami di mama, suruh tinggal sama dia. Itu cuma sehari. Saya ngotot, saya menangis dari pagi sampai malam, sampai mama saya datang jemput, baru saya berhenti. Medi minta maaf sekali. Sejak Medi ke Kendari, Medi bisa dihitung jari pulang. Medi tidak pernah pulang, tidak pernah. Ketika ibu sakit, Medi hanya bisa dapat kabar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi menyapa kalian semua. Ya, pastinya di acara Mariki Curhat, Curhat Yuk. Oke, dan segmen kali ini kita akan mendatangkan seorang wanita. Dan dia masih salah satu karyawan di Sultra TV. Ya, siapakah dia? Dan selama ini dia seorang wanita yang begitu tangguh. Oh, saya kira perkasa. Itu cowok, bos. Oh ya, sorry. Dia salah satu wanita yang pernah saya temui, itu wanita tangguh dan juga orangnya ceria. Ya, betul sekali. Dia tuh tiap pagi masuk kantor selalu menebarkan senyuman. Boy, menebar pesona, bo. Aduh, caper. Dan wah, kira-kira di balik keceriaannya itu, di balik dia istilahnya kayak lebih tangguh, ternyata Ternyata dia menyimpan sesuatu yang menyakitkan. apa menyakitkan. Iyalah, itu kan menyakitkan. Sota. Kamu belum tentu. Jadi dia adalah sosok wanita yang ternyata di balik itu dia ternyata broken home. Ya kan, Dia itu menyakitkan juga kami. Oh, menyakitkan ya? Iya. Iya. Namun kita daripada kita penasaran siapa sih sosok wanita itu? Langsung saja kita panggilkan. Wow! Tepuk tangan dong. Kayaknya penontonnya kurang semangat. Jadi ini dia bintang tamu kita pada hari ini. Iya, betul sekali. Langsung saja deh perkenalan diri dulu. Nama saya, perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, nama apa? Nama panggilan, nama lengkap, nama kesayangan, nama Semua saja Kak, sebutin. Oke, nama saya Mediawati. Kalau biasa ibu panggil itu Ida. Siapa? Ida. Ida. Ya, kayak gitu. Dulu. Kayak gitu. Dia Nama siapa panggilan sih? Ida kalau dari ibu. Kalau biasa kita yang panggil itu Kamedi. Kalau Ya. panggilan kantor Kak. Ya, tapi mulai hari ini saya akan panggil dia Ida. Ih, jangan. Itu nama panggilan Asing ibu. menurutku. Hah? Mending panggil Kamedi saja. Kalau saya sempat Lebih panggil nama akrab. kesayangan saya nanti ke dia itu Ida. Selayaknya ibunya memanggil dia Ida. Terima kasih. Jadi daripada kita penasaran seperti apa sih curhatan, karena kita dengar-dengar ini inilah dia sosok wanita yang tadi yang saya ngomong, wanita tangguh, kuat, ceria, Ya, betul pokoknya sekali. semuanya deh. Dan kelihatannya dia memang sosok wanita yang mandiri. Iya. Nah, di balik itu ternyata, minta maaf, Medi adalah broken home ternyata ya. Iya. Daripada kita penasaran, saya pengen dengar gitu curhatannya seperti apa sih menjalani sehari-harinya. Menjalani sehari-hari, bentar dulu. Sehari-hari dari pas pisah ke bapak atau gimana nih? Setelah pisah atau gimana, dari umur berapa gitu? Pokoknya berawal Dari awal pisah, broken ya. home-nya. Medi itu pisah dari bapak umur Medi itu 6 tahun. Terus kalau adik itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi ceritanya tuh gini sih. Awalnya itu kan bapak itu orangnya kasar gitu kan. Jadi yang memutuskan pisah itu Medi. Yang ambil keputusan itu Medi. Jadi memang dari kecil Kamedi memang sudah ini ya. Waktu itu umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Berarti Medi kelas memang sudah 1 mengerti SD. ya. Kelas 1 SD ya? Baru mau masuk. Baru mau masuk SD. Medi kan Iya, akhirnya 6 Desember. tahun. Masuk sekolah kan di bulan 6 ya, Iya, sekitar iya. bulan 6 7 gitu.
udah hampir mau masuk. Berarti jadi waktu itu Medi apakah memutuskan untuk keluar? Maksudnya keluar kota atau masih tetap di situ? Medi putuskan masih di situ, tinggal sama nenek sama ade, soalnya kan ade masih 2 tahun. Jadi mam harus kerja, cari untuk, apalagi kan saya mau masuk sekolah nih. Sementara kami keluar dari rumah itu tinggalkan bapak, kita cuma bawa baju beberapa lembar sama sepeda, itu aja. Berdua adek? Bertiga sama mama. Perasaannya Kak Medi saat itu gimana perasaannya? Kalau umur 6 tahun itu apa ya, aku ya belum tahu apa-apa sih, soalnya kan gue cuma ngomong ke mama kayak gini, Ma, kita tinggalin bapak, soalnya aku nggak tahan dipukul terus tiap hari kayak gitu. Tapi selama itu Med pernah disentuh tidak sama bapak? Sering, dari umur 2 bulan malah. Ya Allah. Sudah dikasari. Iya. Ya Allah, anak kecil loh ini. Ya pasti siapapun ya, meski ada keluarga jadi penengah, itu kan sudah fatal menurut saya, fatal sekali. Apalagi kan anak kandung sendiri ya. Bayangkan kita dibentak saja, itu perasaan pasti langsung down, benar, apalagi ini benar. sudah disentuh. Dan apalagi dari usia usia kecil berapa tadi? 6 tahun. 6 tahun itu masih kalau bisa kita bilang dia masih pembentukan ini ya, mulai pembentukan karakter ya. Benar. Belum terlalu Masih paham sih sebenarnya, main, masih harusnya- mengalir dia. Tapi si Medi ini kayak sudah tahu dia harus ikut siapa, dia harus keputusan apa yang harus diambil. Luar biasa menurutku. Iya. Tapi pada saat itu ibunya Kak Medi pernah ngomong sesuatu gak sama Kak Medi setelah Kak Medi minta mau pisah? Enggak sih, soalnya kan bapak itu kalau marah, misalnya bapak dari luar nih, pulang ke rumah, ada masalah apa gitu di luar, pasti dibawanya ke rumah. Kalau bukan mama yang kena pukul, pasti kami berdua itu, adik sama aku kayak gitu. Jadi yang betul-betul berani tahan bapak itu cuma satu, Bibi. Kalau Bibi ndak ada, dari pagi sampai malam itu ya kayak gitu posisinya, kami tetap kena pukul. Itu apa sih? Saya jadi bingung ngomong, apakah itu ada sebabnya atau memang dari sononya apa begitu ya? Bapak kan orangnya temperamen. Terus sejak memutuskan untuk ikut ibu, kehidupan Kak Medi setelah itu seperti apa? Setelah menjalani hari-harinya sama setelah pisah sama bapak, mama itu kerja di salah satu perusahaan. Jadi setelah kerja saya tinggal sama nenek, sama kakek juga. Jadi mulai sekolah, adik juga sama nenek sama kakek. Nah, jadi sekolah yang lebih lebih berkesan di situ. Kami pernah pernah tidak makan malah kayak gitu. Pernah Mana? tidak makan. Tisu. Pernah tidak makan Selama berapa hari, Met? Sehari full. Sehari full. Seharian full. Kita aja puasa ya, tapi kan masih ada sahurnya. Masih itu ada sudah buka puasa juga. Laparnya tuh sudah, apalagi seharian. Tapi kan beda loh ya, kalau niat dengan memang sama Iya, sekali sudah tidak ada yang bisa nih kita makan. Tapi sampai sekarang masih ada komunikasi enggak sama Bapak? Alhamdulillah komunikasinya baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Ya. Baru mulai komunikasi lagi Iya. setelah beberapa tahun. Dari umur 6 tahun sampai Medi di usia tahun kemarin 27 tahun. Baru kemarin ada komunikasi lagi. Sudah lama sekali ya. Itu siapa yang memulai komunikasinya? Medi. Soalnya kan Medi yang butuh saat itu. Butuh apa ini kalau boleh tahu? Di tahun kemarin kan Medi mau nikah. Di mana-mana kan pasti walinya ayah. Iya, betul. Jadi Medi mencoba menghilangkan ego untuk komunikasi kembali kayak gitu. Dan itu tanggapan dari ayah seperti apa? Mungkin karena ayah itu canggung, nggak pernah komunikasi sama Medi. Jadi ayah itu kalau mau ngomong sama Medi itu mungkin karena canggung, dia bingung mau bahas apa dulu, tanya apa dulu kayak Iya. gitu. Makanya Pasti di dalam perasaannya itu dia merasa juga bersalah pasti Iya. kan. Tapi saya pengen tahu, waktu itu kan Medi masih di kampung, kembali lagi yang awal nih. saya mau kembali karena saya masih penasaran nih. Waktu itu kan Medi masih di kampung, terus usia berapa memutuskan untuk ke Kendari?
Kalau ke Kendari nanti pas kuliah. Kalau SMP sama nenek, kalau pas sekolah itu pokoknya dari SMP itu sama nenek tinggalnya. Tiba SMA aku milih tinggal sama mama angkat. Kan udah Oh, ada mama angkat berarti ya? Udah tinggal sama mama angkat SMA 3 tahun. Di 2010 baru Medi ke Kendari. 2010 ya, kuliah pas. Ya, pas kuliah semester awal. Dan dulu kan katanya tadi Kak Medi katanya pernah waktu ikut mama itu pernah ndak makan 1 hari. Pernah. Terus setelah itu gimana jalan kehidupannya? Pokoknya intinya apa ya? Mama kan kerja di perusahaan. Perusahaan itu perusahaan kayu. Jadi di sana mama tukang masak. Jadi kalau pulang pasti mama bawa makanan dari sana, baru kita makan kayak gitu. Jadi kalau mama pulangnya jam 6, ya jam 6 baru kami makan. Ya Allah. Aduh. Kayak kita nyesel ya. Dengar ceritanya Medi, makanya kita wajar saja sih dia masih jadi wanita tangguh ya. Jadi sudah tidak salah itu. Benar-benar. Karena dia memang dari kecil dia sudah terlatih. Dan dia sempat dibesarkan sama nenek dan juga Ibu angkat. Ibu angkat. Dan waktu itu mama lagi berjuang, Iya. berjuang sendiri. Nah sekarang mama sudah punya keluarga juga. Alhamdulillah udah. Waktu mama punya keluarga baru, Medi usia berapa? Medi usia 26 kalau nggak salah. Oh sudah 26. usia 26 tahun? Iya. Berarti belum lumayan lama ya Ya, jaraknya. maksudnya Medi waktunya sudah keluar. dewasa waktu itu. Dan bapak tidak ada komunikasi lagi. Pokoknya sejak pisah saya sama awal-awal masih sih waktu masih sekolah itu masih komunikasi, tapi karena apa ya, saya mungkin yang punya sifat pendendam, jadi udahlah, maksud saya mama nggak usah bergantung lagi sama bapak gitu, maksud saya nggak usah bergantung sama bapak. Jadi selama Medi sekolah SD itu Medi di pasti tahu ya kan satu kampung nih kita ya. Tanam jati. Nah, aku itu tanam jati untuk biaya sekolah gitu. Pokoknya tiap libur sekolah Medi pasti tanam jati biar bisa beli baju baru, bisa beli baju lebaran kayak gitu. Waktu Medi selama tidak komunikasi sama Pak, pernah tidak Medi merasakan betapa kangennya kita seorang anak yang membutuhkan kasih sayang seorang papa? Iya. Enggak sih, enggak ada sama sekali. Karena mungkin yang terbesit di saya itu buruknya bapak. Pernah sih bapak pernah sempat ngambil kami di mama, suruh tinggal sama dia. Itu cuma sehari. Saya ngotot, saya menangis dari pagi sampai malam, sampai mama saya datang jemput, baru saya berhenti. Karena mindset saya itu bapak itu paling buruk, paling kejam kayak gitu. Saya agak ini ya kalau mendengar kisah kayak Medi, ya pastilah siapapun akan merasakan betapa kayak aduh nggak nyangka ya seperti itu ternyata kehidupannya seorang Medi ini. Terus kalau hubungannya Kak Medi sama Bapak Tiri, ya Bapak Tiri, Bapak Sambung ya Iya, sebutnya. ayah sambung sama kalau Bapak Medi. Sambung seperti apa? Karena kan tadi Kak Medi bilang mindsetnya Kak Medi tentang Bapak itu kejam, jahat. Kalau sama Bapak ya Sambungnya Yang sekarang gimana? Alhamdulillah sama Bapak Sambung sekarang itu baik, karena Bapak Sambung itu menyambut saya dan adik itu kayak tangan terbuka gitu, maksudnya dia nasihati kami, oh kamu nggak boleh gini nak, kamu nggak boleh gitu kayak gitu. Jadi setelah Kak Medi berpikiran bahwa kata Bapak itu kejam, jahat, setelah mendapatkan Bapak Sambung yang baik, itu apakah sudah bisa berubah? gimana perasaan Kak Medi? Dengan adanya Bapak Sambung akhirnya komunikasi saya sama Bapak kandung itu mulai baik, karena Bapak Sambung itu selalu bilang kayak gini, mau sejahat apapun bapakmu, tetap darah kamu itu darah bapakmu, kayak gitu. Wah, jadi dia menasihati ya dan berusaha biar Medi bisa menerima Bapak kandung. bapak kandung. Kalau hubungan Kak Medi sama anak-anaknya dari Bapak Sambung, saudara-saudaranya, Karena kan Bapak kandung itu punya anak 8, jadi satu kakak udah nikah. Terus yang lainnya itu di Papua, ada yang di Papua dan di sini yang sama mama sekarang 2. Jadi alhamdulillah hubungannya, komunikasinya bagus. Kami pokoknya mungkin karena
Medi itu tidak punya saudara, hidupnya cuma berdua sama adik. Jadi kalau ada orang yang rangkul Medi itu pakai perasaan, maksudnya mereka dekati saya dengan menyambut Medi itu dengan perasaan, dengan sifat yang baik. Jadi Medi juga sambutnya dengan sifat yang seperti Iya, itu, betul. gitu. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah hubungannya baik. Tapi Kamedi pernah merasa ini nggak sih, masih takut gitu sama bapak sambungnya Kamedi sekarang? Alhamdulillah kalau sama bapak kandung enggak sih, soalnya kalau bapak kandung itu orangnya cerewet. Jadi kalau kita bikin kesalahan tuh bapak langsung jadi kita oh iya salahnya kita di sini. Bapak sambung itu enggak pernah main tangan. Kalaupun bapak sambung bertengkar sama mama, misalnya konflik rumah tangga, bapak itu akan marah di saat kita keluar rumah. Jadi marahnya cuma mereka berdua dan kami tidak tahu kayak gitu. Jadi sekarang gimana kalau komunikasi mama ke bapak gimana? Kalau komunikasi mama sama bapak itu mulai pernah putus kontak sih sejak bapak ndak pernah biaya itu, memang sejak putus kontak. Jadi komunikasinya itu nanti pas tahun kemarin. Tapi kalau mama kandung sama ibu tiri itu komunikasinya bagus. Tapi kalau sama bapak enggak terlalu bagus sih. Ya pastilah. Kayak gitu. Soalnya kalau mama sama bapak komunikasi itu pasti sama-sama keras, sama-sama ego kayak gitu. Jadi setiap ada komunikasi saling cekcok lagi, Bertengkar lagi. Kalau bapak komunikasi sama mama pasti bapak saya gini, kenapa sih anak kamu kayak gitu? Mama pasti jawabnya, loh dari siapa sifatnya kayak gitu. Jadi saling bertengkar lempar lagi. ya, jadi setiap ada kesalahan udah kayak gitu lagi. Oke, jadi kalau bapak kan juga sudah punya keluarga di sana dan sudah punya anak juga, bagaimana Medi dengan anak-anaknya itu? Kalau komunikasi saya sama adik-adik itu aku mulai dekatnya tahun kemarin sama mereka. Baru juga berarti? Baru tahun kemarin mulai komunikasi dan alhamdulillah sampai hari ini mereka yang welcome ke saya. Maksudnya kalau mereka ke Kendari, saya di Kendari, oh iya datanglah mereka ke rumah kayak gitu. Medi kan memutuskan menikah di usia 28 tahun. Namun ternyata dia menikah sama siapa? temannya sendiri. Gila. Temannya sendiri dan temanku ternyata, pemirsa. Dan itu saya kenal juga. Oh, kenal ya? Iya. Kenal di mana lu? Itu yang jaga MC-an. Jadi dia dulu itu salah satu juga karyawan di sini. Iya. Nah, banyak orang yang tidak tahu sih sebenarnya, tidak nyangka ternyata jodoh itu tidak kemana-mana gitu ya. Mungkin Medi bisa ceritakan sedikit deh seperti apa sih? Kenapa jadi penasaran. Apa ya? Kalau ditanya masalah cerita kenapa bisa nikah sama dia, sampai hari ini pun saya belum dapat jawabannya. Saya sendiri belum dapat jawabannya. Karena gini, ceritanya tuh dia punya niat baik pun saya tidak tahu karena kita kan berteman. Saya pikir ya kita cuma berteman. Kebetulan saya jalannya kan bertiga. Ada satu lagi teman namanya Mas Ari. Aku lebih dekat ke dia sih sebenarnya. Mas Ari ini. Mas Ari kalau sama suami itu ndak terlalu bagaimana gitu dekatnya, ndak terlalu dekat banget. Di tahun 2019 Desember akhir 2019 kalau ndak salah, akhir 2019 itu dia memang sering sih ke rumah ke rumah. Sudah ada pendekatan ya gitu sama orang tua? Sering sih karena kan berteman, dia suka makan di rumah sama punya saya pikir ya berteman. Ternyata dia datang di akhir 2019 itu tujuannya lain. Dia tanya ke mama, ibu kalau saya mau niat baik sama Medi kira-kira keluarga minta berapa? Dan waktu itu Medi belum tahu. Saya belum tahu. Gila, sempat tiba-tiba ya. Laki-laki gila. Astaga. Tapi luar biasa gilanya gitu ya. Kayak surprise. Kayak gitu. 2019. Jadi dia sudah pendekatan langsung sama orang tua, tanpa sepengetahuan Medi. Aduh, itulah dibilang laki-laki segila. Nah, terus kan saya tahu dan terus saya kan tahu si suaminya Medi dan dia itu beda usia jauh banget. Makanya saya pun waktu itu tidak sangka begitu
Medi bisa sama Bisa. dia, padahal kalau dari usia saja itu sangat jauh beda. Jauh banget banget, hampir selisih sama adik, malah Medi- lebih tua adik, Selisih berapa, Men? 6 tahun. 6 tahun. Tapi kan itu tidak apa-apa, namanya cinta kan. Iya sih, enggak apa-apa sih. Tapi pernah tidak Medi perasaannya kayak minder gitu karena kan dia lebih muda dari Medi? Apa ya, minder Mm-mm. enggak sih, tapi lebih ke takut sih. Takut. Kenapa? Karena kan perbedaan usia gitu kan, apalagi saya usianya berapa, saya takutnya kan pasti saya saya kan pasti akan lebih tua lebih dahulu dari banding dia, itu sih yang lebih takutkan kayak gitu. Ada rasa ketakutan sendiri nggak setelah berkeluarga? Takut gitu, apakah nanti kedepannya akan sama seperti ceritanya Kamedi yang kemarin-kemarin? Sempat sih, karena dari melihat usia 6 tahun, karena kan cowok di usia yang masih seperti itu, apalagi suami kan umurnya kemarin nikah 22 tahun, masih kalau boleh dibilang masih remaja lah, masih mau bergaul bebas, mau berteman sama siapa kayak gitu. Jadi yang saya takutkan itu dia yang kekanak-kanakan, atau mungkin saya yang lebih overprotective. Itu yang saya takutkan. Takutnya bertengkar akhirnya kayak gitu. Tapi setelah saya nikah, kami itu berdua berkomunikasi. Ingat, umurnya kita kan jauh beda. Jadi lebih ke komunikasi sih, dua-duanya saling komunikasi, ada masalah cerita kayak gitu. Met, sekarang kan usiamu mau memasuki 30 tahun. Alhamdulillah ya. Apa sih arti bagimu di usia yang saat ini yang mau masuk 30 tahun? Bagi Medi, usia ini apa ya, lebih banyak memperbaiki diri, menata diri, terus memperbaiki hubungan ke orang tua. Karena kan posisinya Medi juga udah nikah. Pasti suatu saat Medi akan jadi orang tua juga. Jadi itu sih, lebih memperbaiki diri, menata diri, memperbaiki hubungan terutama ke ayah kayak gitu. Ada nggak kekhawatiran terbesar dari Kamedi saat ini? Banyak sih. Apa itu? Bisa disebutin? Apa ya? Pertama, Medi takut nanti suatu saat kalau punya anak juga, anak Medi merasakan apa yang saya rasa kayak gitu. Itu yang saya paling takut. Terus yang Medi khawatirkan juga, Medi kan terlalu sibuk nih. Terus sudah berumah tangga, terus aku kan sekarang tinggal maksudnya punya rumah sendiri Berdua tuh sama suami. Yang Medi khawatirkan itu Medi tidak bisa bagi waktu ke suami, terus ke ibu kayak gitu. Terus satu lagi ke ibu angkat, itu Medi jarang sekali pulang, bahkan jangan kan pulang tuh, ngirim sesuatu pun itu jarang kayak gitu. Ibu angkatnya Medi sebenarnya tinggal di mana? Terus kenapa bisa Medi jarang pulang gitu sama ibu angkat? Kalau ibu angkat tinggalnya di kampung, di Muna, Kabupaten Muna kayak gitu. Jadi perjalanan dari Kendari 3 jam naik kapal cepat. Gitu. Tapi Kamedi cukup dekat nggak sih sama ibunya? Kalau sama ibu angkat, alhamdulillah, yang betul-betul misalnya, yang betul-betul kasih sayang nama ibu, maksudnya dari waktu ya. Kalau ibu kandung kan lebih ke uang nih. Kalau waktu, kasih sayang waktu itu lebih ke ibu angkat. Pokoknya apapun yang ngajarin Medi masak, yang ngajarin Medi tentang rumah, itu ibu angkat. Kayak gitu. Pernah membantah sama ibu? Membantah, aku enggak pernah membantah, tapi nakal iya, karena ibu angkat atau ibu kandung ini. Soalnya kalau dua-duanya memang aku sering nakal sih. Ibu angkat dulu deh. Kalau kan sama ibu angkat. Nah, jadi selama sekolah itu ibu kandung enggak pernah, maksudnya enggak pernah kunjungan ke kita, ke saya sama adik. Jadi aku tuh nakal di sekolah. Nakalnya tuh suka ngutang makan di warung. Suka ngutang makan di warung, suka pernah bolos ikat ke sekolah, ternyata ke rumah teman, nggak masuk sekolah kayak gitu sih nakal. Sebenarnya kata ibu itu bukan nakal, tapi aku lebih butuh kasih sayang, perhatian sih sebenarnya. Aku ingin diperhatikan, aku ingin ditanya kayak gitu.
Terus kalau ke ibu kandung membantahnya itu kayak gimana? Bukan membantah sih, aku bilang tuh aku itu nakal, udah nakal. Karena kalau pernah kayak gini ceritanya tuh. Mama itu pernah marah ke seumur saya dari sekarang mau 30 ya. Mama marah ke saya itu cuma 2 kali. Marahnya tuh karena apa? Marah yang pertama itu karena pisang aku Pisang? rusak ya. pohon pisang itu kan daunnya itu apa, ada ulat itu loh, dililit. Oh iya. Itu loh. Iya, bener-bener. Di pohon pisang sebanyak berapa itu sekebun habis. Saya sama adik itu ngebukain daunnya, jadi pohonnya kami tebang. Ya Allah. Nakal. Kan tadi ada 2, terus satunya? Sama yang kedua itu aku pernah ke rumah bapak waktu SMP. Itu kami sama ade hampir Medi kan awalnya belajar taekwondo. Dari belajar taekwondo itu aku ke bapak mau sengel. Saya Itu mau bertengkar sama bapak. Terus Sengel. Sengel. Tahu Apa sengel sih? nggak? Duel. Apa sih? Bertengkar. mau kayak ajak baku adu gitu. anu itu ya. Kayak gitu, itu 2 itu. Mama sampai hari ini nggak pernah marah ke saya. Aku sih yang suka nakal itu aja. Jadi Kamedi ini sebenarnya orangnya nakal. Ya. Nakal. Kayak gitu. Kita langsung saja masuk lagi. Apa sih pesannya Medi untuk ibu? Ibu kandung atau ibu angkat? Ya ibu kandung dulu lah. Ibu kandung. Buat ibu, pertama terima kasih sudah mau membesarkan Medi, sudah mau membiayai Medi sejauh sampai Medi bisa cari uang sendiri. Tetaplah menjadi ibu nomor 1 untuk Medi. Maaf kalau Medi belum bisa memberikan yang terbaik. Maaf juga walau kita dekat, tapi Medi jarang ke rumah, jarang ketemu, kecuali mungkin Medi selalu ada perlu baru ke sana. Medi minta maaf. Kayak gitu. Nah, pesannya untuk ibu angkat. Buat mama, Medi minta maaf sekali. Sejak Medi ke Kendari, Medi bisa dihitung jari pulang. Ada ternyata benar kata pepatah, anak itu ibu bisa mengasuh, merawat anak sebanyak apapun, tapi ternyata anak tidak bisa merawat 1 orang ibu. Itu benar. Medi akui karena Medi tidak pernah pulang, tidak pernah. Ketika ibu sakit, Medi hanya bisa dapat kabar. Kamil. Medi minta maaf juga karena apa ya? Medi sibuk kerja, tapi Medi nggak bisa ngirim sesuatu untuk ibu gitu. Padahal kalau dibilang apa ya, kerja hampir tiap hari Medi kerja, tapi Medi nggak bisa kirim apa-apa untuk ibu. Medi minta maaf sekali. Medi nggak tahu harus mau minta maaf bagaimana supaya terbalas semua jasanya mama. Oke. Aduh, saya terharu, men. Ya, kamu yang bertanya. Oke. Oke, itu untuk pesan mama ya, Ya, untuk buat mama dan sama ibu. juga ibu. Mungkin Medi ada pesan juga buat ayah. Buat bapak, terima kasih banyak. Walau kita tidak pernah komunikasi, tidak pernah bersilaturahmi selama itu,
Sehingga pada tahun kemarin kita sempat berkomunikasi dan berbicara. Akhirnya Medi bisa meluangkan emosi Medi ke Bapak. Medi bisa marah ke Bapak kemarin. Terima kasih sudah dijawab juga. Terima kasih sudah menjadi wali saya kemarin nikah. Terima kasih. Semoga hubungannya kita tetap terjalin terus sampai nanti, sampai Bapak tua, sampai Medi juga bisa membahagiakan Bapak. Maaf kalau Medi sempat menjadi anak yang betul-betul terlalu pendendam, terlalu egois, terlalu jahat sebagai anak. Medi minta maaf. Harapan Medi semoga Bapak berubah dan berubah, karena Bapak sudah terlalu tua untuk di usia Bapak yang sekarang dan masih kelakuan dan sifat seperti itu. Medi harap Bapak bisa berubah. Mungkin itu. Oke. Mengandung bawang. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan curhatan dari seorang kakak Medi. Ternyata di balik Wanita tangguh, cerewet ya ceria ya, kamu yang sebut. Dia memang betul-betul wanita yang pernah saya temui itu yang wanita tegar. Ya, benar sekali. Betul. Dan semoga Medi selalu tetap baik hubungannya sama semua keluarga. Makin kuat lagi hatinya. Amin. Makin baik sama keluarga, sama suami, Amin. sama anaknya ke depan, insya Allah. Semoga cepat juga dapat momongan. Ya, amin. Ya, sedikit menguras menyentuh hati kisahnya Medi. Jadi kita juga sudah bisa juga mengambil kesimpulan dari situ ya. Semoga kedepannya Medi kuat untuk menjalani sama suaminya. Semoga tidak trauma lagi gitu. Betul. Ya pemirsa, itu tadi sudah 30 menit kita menemani pemirsa di rumah dengan sesi curhat. Ya, dengan mendengarkan curhat dari Medi. Benar sekali, dan curhatannya tuh sangat menyayat hati. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang lain lagi. Iya. Dan dengan curhatan yang lain lagi tentunya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin bergabung dengan Mari Ki Curhat, langsung saja komen di YouTube kita. Ya, tetap pantengin ya di channel YouTube kita di Sultra TV. Betul dan jangan sekali. lupa komen dan juga Like dan subscribe. Oke pemirsa, kalau begitu kita berdua pamit undur diri. ya, saya Amel. Dan saya Yan. Dadah. Dadah.